apa relevansi dari membaca Marx? Mungkin kita masih ingat bahwa setelah runtuhnya tembok Berlin itu kan salah satu pemikiran atau kebijakan politik yang mengemuka dan populer di seluruh dunia, populer dalam arti dia diadopsi oleh hampir seluruh pemerintahan di dunia ya, itu kan kebijakan neoliberal. Nah, salah satu janji kebijakan neoliberal itu adalah setiap orang punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonominya, ya kan? Meningkatkan taraf kemakmuran tingkat pendapatannya, kesempatan dia bersekolah, kesempatan dia untuk mendapatkan akses pendidikannya, kesehatan yang lebih baik. Karena apa? Karena orang bebas kan, bebas bertransaksi gitu loh. Nah, mungkin janji-janji ini apakah ini terpenuhi atau tidak, atau apakah semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan akses pada sumber daya ekonomi yang sama, setara. Mungkin aku perlu tunjukin data ini ya. Ini di level dunia ya. Ini yang biru-biru ini adalah 50% penduduk berpendapatan rendah ya. Kemudian yang hijau muda ini tengah, yang merah ini adalah 10% orang yang berpendapatan 10% orang di lapis atas gitulah ya. Nah, ini 50% terbawah ini ternyata ini berdasarkan data tahun 2021 ini hanya menguasai 2% dari sumber daya ekonomi dunia gitu. Wah. Yang 50% ini loh, penduduk miskin ini hanya menguasai, bukan penduduk miskin ya bahasanya ya. Penduduk di lapis bawah ya. Itu hanya menguasai 2% dari sumber daya ekonomi dunia. Sementara yang 10% penduduk lapis atas ya. Berarti kan kecil sekali kan. Hanya 10% loh ya. Itu menguasai 76% dari sumber daya ekonomi dunia gitu. Jadi janji neoliberal akan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan akses ekonomi itu terbukti tidak terjadi gitu loh. Ya, yang ada adalah kesenjangan ekonomi. Nah, itu kan tadi di tingkat global ya. Coba nah ini sekarang yang di tingkat nasional coba kita lihat ya. Nah, ini menarik karena kemarin ada teman aku itu yang kerja di pemerintahan bilang dia memuji satu data yang disampaikan oleh Biro Pusat Statistik atau Badan Pusat Statistik atau apalah ya. Itu katanya pertumbuhan ekonomi kita meningkat gitu ya. Ya kalau pertumbuhan ekonomi meningkat tanpa pemerataan itu kan sama dengan doktrinnya Orde Baru kan. Iya kan? Pertumbuhan setinggi-tingginya gitu loh. Nah, kalau data ini sumbernya sama dengan sumber yang tadi data global tadi itu dari sumber yang sama gitu. Cuma ini di dalam konteks Indonesia gitu. Coba kita lihat nih. Kalau berdasarkan data ini di dalam 1 dekade atau 10 tahun terakhir itu tingkat kesenjangan itu semakin tinggi antara yang kaya dan yang miskin. Jadi pada tahun 2000 misalnya itu hanya tingkat kesenjangannya hanya 11%. Tapi pada tahun 2021 ya itu tingkat kesenjangannya meningkat jadi 19%. Maksud aku tampilkan data ini untuk menunjukkan bahwa janji neoliberalisme, janji kebijakan neoliberal yang dianut oleh pemerintahan sebagai alternatif ya kan terhadap Marxisme atau sosialisme atau komunisme, kan seperti yang dibilang oleh Francis Fukuyama itu yang sering dikutip-kutip orang gitu loh ya, bahwa the end of history itu, the end of history, sejarah sudah berakhir dengan kemenangan kapitalisme ya, pasar dan liberalisme politik gitu kan. Nah, ternyata tidak gitu loh. Belum lagi kalau kita bicara soal krisis ekologi ya kan. Oh iya, lebih parah lagi ya karena kan? krisis 90-an, 96, 9 apa, khusus untuk Indonesia yang diakhiri dengan yang namanya gerakan reformasi itu 98 ya, sudah 98 itu merupakan titik tolak peralihan Indonesia dari tadinya berbasis pada industri manufaktur
kemudian ke ekstraktif. Lah ekstraktif kan makan atau menghancurkan ekologi karena Betul. mereka menggunakan untuk mencari bahan-bahan raw material itu kan mereka dari menggali tanah kan, tambang, perkebunan besar-besaran dan lain-lain. Dan dunia kan membutuhkan itu untuk menambal krisisnya ini kan, untuk menambal untuk memulihkan krisisnya. Tapi kan kemudian negara dunia ketiga inilah yang kemudian dieksploitasi untuk memulihkan krisis negara maju, tetapi yang dieksploitasi adalah bentang ekologisnya itu. Nah ini yang menarik yuk. Kalau krisis ekonomi, terus krisis reproduksi sosial atau krisis tadi di Indonesia krisis pemikiran itu adalah tanda bahwa kapitalisme sedang mengalami krisis. Kalau krisis ekologi justru agak beda yuk. Krisis ekologi itu justru menjadi penanda ya atau menjadi saksi kemenangan kapitalisme gitu loh. Kenapa? Karena kapitalisme itu kan butuh berada di mana-mana dan dia harus mengeksploitasi segala hal yang bisa dilakukan demi kepentingan akumulasi kapital kan. Dan alam adalah salah satu situs di mana eksploitasi itu berlangsung dengan sangat sangat masif gitu loh. Jadi agak beda ini ya. Jadi krisis kapitalisme itu ditunjukkan oleh kesenjangan ekonomi, perang, reproduksi sosial ya. Krisis ekologi justru menjadi penanda bahwa kapitalisme itu sedang jaya-jayanya gitu loh.